Ya, dilanjut ya. Nah, ini. Kemudian segmentasi pelanggan ditentukan atas dasar diantaranya variabel usia pengguna produk jasa, gitu. Maksudnya mau pada usia berapa nih jasa kita dibutuhkan. Kemudian jenjang pendidikan. Nah, mau untuk siapa jasa kita nih? Apakah untuk anak SD, SMP, SMK, kuliahan, gitu kan? Kemudian jenis pekerjaan, usaha jasa kita untuk pekerjaan apa dibutuhkannya. Nah, itu. Kemudian frekuensi penggunaan produk jasa, banyak atau sedikitnya, gitu ya. Pada orang banyak atau pada orang sedikit, gitu ya. Itu kemudian area atau daerah tempat tinggal ini perlu nih. Area atau tempat area atau daerah tempat tinggal ini penting nih. Itu ya, jangan sampai kalian buka usaha jasa di tengah hutan, maka alhasil akan rugi gitu. Akan bangkrut karena tidak ada pelanggannya gitu. Kemudian jenis komunitas. Nah, usaha jasa kita untuk komunitas apa? Contohnya tadi sablon. Nah, biasanya kalau sablon itu biasanya masuk kepada komunitas-komunitas gitu ya. Variabel yang dibuat kemudian diolah berdasarkan persamaan perilaku pelanggan ya untuk mendapatkan satu produk jasa dengan harapan pelanggan. Pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam melakukan segmentasi pasar produk jasa diantaranya peluang pasar yang ada. Itu peluang pasar yang ada. Misalkan sebentar nih kursornya. Tuh, pada lari-lari nih. Kemudian perkembangan perekonomian. Nah, ini ekonomi gitu. Maksudnya gini, di daerah misalkan di suatu daerah misalkan banyak tidak orang yang punya kendaraan atau punya otomotif gitu kan, mobil atau motor gitu kan, banyak tidak di daerah di suatu daerah yang banyak memiliki apa alat-alat elektronik atau misalkan butuh tidak di situ kira-kira masyarakat di situ tentang jasa pengetikan. Nah itu misalkan kalau di situ banyak yang butuh berarti perkembangan perekonomiannya sudah maju gitu ya. Jadi di situ ada peluang gitu. Kemudian teknologi dalam era global gitu ya. Teknologi dalam era global. Sistem segmentasi yang dilakukan pesaing. Nah, ini kita juga harus membaca daripada pesaing. Gitu. Jangan sampai pesaing itu eh, usaha jasanya bagus, kita misalkan abal-abal atau kurang bagus gitu ya. Ya kan, jangan berani-berani gitu. Kita menjual jasa di dekat pesaing kita yang lebih bagus daripada kita, gitu ya. Maka maka di situ harus pandai-pandai melihat. Kemudian profitabilities ya, setiap pelanggan atau komunitas. Nah, kemudian kekinian, nah ini kekinian. Nah, sekarang itu kan kalian zaman era-eranya modern nih. Bisa kalian jasa contohnya, misalkan kalian buatkan, kalian punya kemampuan usaha jasa. Cara promosinya bisa melalui aplikasi-aplikasi gitu. Kemudian faktor demografi maksudnya ya. Demografi dan perubahan perilaku pelanggan. Nah, perubahan perilaku pelanggan ini eh, istilahnya lebih riskan gitu ya. Misalnya. Kemudian kita masuk kepada sistem produksi usaha jasa. Nah, ide dan peluang usaha jasa profesi dan profesionalisme. Nah, ini masuknya di sini ya. Ide dan peluang jasa profesi dibangun melalui kreativitas dan inovasi perilaku usaha. Industri kreatif merupakan pemanfaatan kreativitas. Gitu ya.
keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Nih, berbicara kreativitas, ya, kalian juga banyak yang kreativitas di kelasnya, gitu ya. Salah satunya adalah kalian suka menggambar, gitu. Ini sebetulnya ada peluang kalian kalau suka menggambar nih, dari mulai teknik gambar, gitu kan ya. Nah, misalkan menggambar animasi-animasi itu bagus tuh, bisa dituangkan dalam sebuah karya dan itu bisa menjadikan pundi-pundi keuangan. Nah, masuknya kepada produksi usaha jasa, gitu ya. Tuh, itu kalian bisa. Tinggal berani tidak karya kalian dipublikasikan di hadapan orang, gitu kan. Harus berani sebetulnya, ya harus berani, gitu ya, supaya menghasilkan uang, gitu. Supaya kalian belajar berwirausaha. Oke, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan karya cipta dan kreasi seseorang. Gitu. Perkembangan industri kreatif atau kreatif industri dapat membawa arena baru untuk terus meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi sumber daya manusia yang ada. Gitu. Ini industri kreatif itu kebanyakannya daerah Bandung ya, di daerah-daerah Bandung gitu. Nah, kalau di Sukabumi itu belum terlalu banyak gitu, belum terlalu kelihatan banyak gitu ya dari industri kreatif ini. Nah, ini bisa kalian semua siswa SMK Bina Mandiri ini bisa kalian muncul dari mulai sekarang. Jadi menciptakan industri kreatif gitu. Home industri kreatif atau industri rumahan yang kreativitas gitu ya. Salah satunya misalkan ini di bidang elektro misalkan kalian bisa saja eh membuka usaha jasa gitu, reparasi atau perbaikan daripada alat-alat elektro gitu dengan harga yang bersaing tentunya. Oke, lanjut. Digital teknologi kreatif nih. Ada edukasinya, pendidikannya, kemudian gamenya, ada permainannya, kemudian musik, software, gitu ya. Kemudian apa nih? Animation, kemudian sosial media deh. Ini kebanyakan di kita itu hanya konsumen saja. Belum sampai kepada buka usaha jasa gitu. Baru hanya penikmat saja. Nah, dari mulai sekarang yuk kita sama-sama jadi buka usaha jasa gitu. Jadi kita membuat sebuah karya gitu yang dinikmati banyak orang gitu ya. Kemudian kekuatan industri kreatif saat ini diantaranya industri kreatif berbasis teknologi digital atau digital company gitu kan ya. Nah, ini kebanyakannya sekarang gitu ya. Yang kalian apa tuh foto-fotonya yang bisa, yang bagus gitu hasilnya, angle-nya dapat gitu, view-nya dapat. Nah, itu bisa jadi sebuah pundi-pundi uang gitu. Kemudian industri kreatif digital terdapat di game itu yang kalian suka game, bukan hanya konsumsi game, tapi buatlah game. Misalkan ada pertanyaan, Pak, kan di sekolah itu tidak ada, bukan jurusannya games. Gini, kalau kalian mau bisa game, itu ambil kursus game. Kemudian edukasi gitu ya, pendidikannya gitu, cara kalian bisa berbicara di depan publik itu bisa. Musik gitu kan ya, yang suka musik ini bisa ditampilkan dari musik jasa jasa usaha musik gitu, menyediakan alat-alat atau apalah gitu ya. Animasi gitu, buat sebuah animasi. Ya. Software nih yang perlu tempat kursus ini, software, animasi, edukasi gitu ya. Sosial media ada banyak seperti itu. Kemudian kemandirian dalam menggali ide, memilih potensi produk